Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang analisis korelasi dalam statistik pendidikan. Pengertian korelasi. Korelasi dalam dunia statistik pendidikan merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jadi, makna sederhana korelasi adalah hubungan. Korelasi merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel atau lebih dan juga untuk mengetahui bentuk hubungan antar variabel tersebut. Kekuatan hubungan dua variabel atau lebih yang dimaksud di sini yaitu apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Angka korelasi. Angka korelasi yang dimaksud di sini yaitu angka yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya atau hubungannya. Angka korelasi itu berkisar antara 0 sampai dengan 1,00. Dalam artian, angka 1,00 merupakan angka yang paling tinggi, sedangkan angka 0 merupakan yang paling rendah. Angka korelasi biasanya diberi lambang dengan huruf tertentu untuk mempermudah penelitian. Contoh angka yang diberi lambang bisa dilihat pada beberapa teknik korelasi, seperti teknik product moment. Angka korelasi dilambangkan dengan huruf RXY. Pada teknik korelasi kotangensi diberi lambang dengan huruf C. Angka korelasi juga memiliki tanda. Jika terdapat tanda plus sebelum angkanya, maka disebut korelasi positif. Begitupun sebaliknya, jika terdapat tanda minus di depan angkanya, maka disebut dengan korelasi negatif. Dan jika variabel X dan Y tidak ada korelasi, maka akan terdapat tanda sama dengan 0. Pembahasan yang ketiga yaitu arah korelasi. Dalam analisis korelasi antar variabel, jika ditinjau dari segi arah, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, korelasi yang bersifat satu arah. Korelasi atau hubungan yang bersifat satu arah juga dikenal dengan istilah korelasi positif. Dinamakan korelasi positif karena dua variabel yang sedang diteliti itu berjalan searah atau menunjuk arah yang sama. Yang kedua, hubungan yang bersifat berlawanan arah. Korelasi atau hubungan yang bersifat berlawanan arah juga dikenal dengan sebutan korelasi negatif. Disebut korelasi negatif jika antar variabel yang berkorelasi itu berjalan berlawanan arah atau berkebalikan. Nah, di sini terdapat contoh antar variabel hubungan yang searah atau korelasi positif. Orang yang rajin belajar tentunya akan lebih baik hasil nilainya. Jadi di sini antara variabel X dan variabel Y itu sama-sama meningkat. Jadi sama-sama meningkat di sini dia berjalan searah atau dalam istilah lain menunjuk arah yang sama. Oleh sebab itu, di sini merupakan contoh antar variabel hubungan yang searah atau korelasi positif. Selanjutnya, contoh antar variabel hubungan berlawanan arah, korelasi negatif. Semakin taat pengendara lalu lintas pada peraturan, maka semakin sedikit tingkat kecelakaan yang terjadi. Jadi di sini variabel X-nya meningkat dan variabel Y-nya menurun. Jadi antara hubungan dua variabel tersebut berlawanan arah atau tidak searah. Jadi inilah yang dinamakan korelasi negatif atau contoh antar variabel hubungan yang tidak searah. Kemudian jenis atau ragam teknik korelasi. Jenis atau ragam teknik korelasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dalam dua variabel saja. Jadi, ketika pada penelitian lebih dari dua variabel itu tidak menggunakan teknik korelasi sederhana. Hanya teruntuk dua variabel saja. Selanjutnya, korelasi parsial. Teknik korelasi parsial yaitu teknik yang melibatkan dua variabel yang mana satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Kemudian yang terakhir yaitu korelasi ganda.
Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan dalam tiga variabel atau lebih yang sedang diteliti. Jadi, korelasi ganda ini digunakan untuk tiga variabel atau lebih. Ketika kurang dari tiga variabel, itu menggunakan teknik korelasi sederhana, dan korelasi ganda ini untuk tiga variabel atau lebih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.